assalamualaikum. Balik lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Indonesia ketua ASEAN, Asia Tenggara bisa kompak, sepakat tak gunakan dolar. Jadi ini dia. Tahun ini kan Indonesia akan menjadi ketua ASEAN bagi tahun 2023. Nah, ini dia ini. Mudah-mudahan ASEAN terus kompak gitu ya, terus bersatu gitu kan. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Didukung oleh pemirsa, saya Anggi Hasibuan. Anda menyaksikan kali ini di Metropedia bahwa kita punya hajatan luar negeri besar KTT ASEAN yang akan dilaksanakan di Labuan Bajo, NTT. Apakah dengan Indonesia sebagai ketua ASEAN, Asia Tenggara bisa kompak? Selengkapnya dalam Metropedia. Mudah-mudahan terus kompak ya. Tahun ini Puncak dari presidensi ASEAN. Indonesia di ASEAN adalah pertemuan tingkat tinggi ASEAN. Seluruh kepala negara dari negara-negara anggota ASEAN akan berkumpul membahas masalah-masalah kawasan, berunding dan menghasilkan keputusan. Acara yang sakral ini, Presiden Jokowi mau menjadi celah untuk memperkenalkan lokasi baru ke muka internasional sebagai destinasi wisata, sehingga dampak exposure-nya mulai dari level pimpinan negara. Kita akan lihat ke kanan saya dulu, bergeser ke kanan, bahwa tahun ini KTT ASEAN ke-42, Presiden maunya acara puncak di Labuan Bajo. Acaranya dari tanggal 9 sampai 11 Mei. Alasannya apa? Kita akan bergeser ke kiri berkenaan dengan kenapa harus Labuan Bajo, begitu ya. Nah, Indonesia, pemirsa, ini tidak hanya ingin dikenal Balinya saja, sehingga Labuan Bajo kini masuk dalam destinasi super prioritas yang sedang dikembangkan pemerintah. Pelajaran dari event G20 kemarin, ternyata kita bisa kok kalau fokus ingin bikin destinasi wisata yang standarnya bagus, dikerjakan detail. Kalau ada masalah terlalu ramai misalnya atau padat, kita sudah punya pengalaman bagus untuk mengatasinya. Sehingga dengan peliputan media dari seluruh anggota ASEAN, negara-negara anggota ASEAN, tentu bisa memperkenalkan dengan baik keindahan NTT ini. Baik, kita akan naik lagi ke informasi berikutnya. Labuan Bajo juga memang cantik kawasannya. Sebagai ya. ketua ASEAN tahun ini, kita punya kesempatan untuk mengangkat suatu isu. Ini jadi momen kita untuk mengusulkan satu gagasan bersama. Di kanan saya, pemirsa, ini adalah ide kita untuk tahun ini. Indonesia mencetuskan agar negara-negara Asia Tenggara untuk menggunakan uang lokal di kawasan. Guna mata uang Jadi lokal. ketika bertransaksi antar negara di kawasan ASEAN, ya tidak perlu lagi pakai mata uang dolar. Cukup misalnya rupiah yang dipakai ketika dari Singapura ingin beli produk alutsista kita misalnya. Atau kita bayar pakai bahtnya Thailand ketika ingin beli bahan baku farmasi misalnya. Sehingga perlahan ASEAN bisa meninggalkan pemakaian dolar Amerika. Itu dia. Baik, kemudian pemanfaatan mata uang lokal negara ASEAN ini diharapkan bisa memperkuat juga mata uang masing-masing negara anggota. Secara spesifik jika terjadi volatilitas di pasar uang global. ASEAN sebenarnya belum punya atau belum akan membentuk sebuah mata uang tunggal dalam kawasan seperti yang dilakukan Uni Eropa, yaitu Euro. Namun untuk saat ini penggunaan mata uang lokal akan lebih mudah dan efektif. Ini ada pernyataan dari Kementerian Keuangan, pemirsa, bahwa Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan sepakat untuk memperkuat penggunaan uang lokal di kawasan. Ini diharapkan bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap mata uang internasional. Jadi memperkuatkan juga gitu ya mata uang lokal masing-masing negara. Kita naik lagi yuk ke informasi berikutnya. Kita satu persatu kita akan lihat ya pemirsa. Di tanggal 2 Mei 2023, Menteri Keuangan dan Gubernur Sentral negara anggota ASEAN ditambah 3 negara Asia atau kita menyebutnya Plus 3, yaitu Jepang, Korea Selatan dan juga Tiongkok, berkumpul di Incheon, Korea Selatan. Mereka sepakat untuk pakai mata uang lokal. Ini adalah kesepakatan dari ASEAN Plus 3. Mereka memperkuat atau juga bergabung atau kesepakatan ini adalah salah satunya misalnya kerjasama keuangan regional, termasuk kajian digitalisasi keuangan, keuangan berkelanjutan, utang korporasi, utang rumah tangga, dan ini yang penting sepakat buang dolar dan memakai mata uang lokal. Takut banget nggak itu Amerika nanti jadinya ya. Kita bergeser pemirsa. Indonesia menyoroti gejolak sektor perbankan di Amerika dan Eropa memiliki dampak rambatan yang terbatas ke ASEAN dan negara Asia lainnya. Sehingga tantangan salah satunya adalah ketergantungan yang besar kepada mata uang dominan tertentu yang dipakai dalam perdagangan internasional. Gitu ini bisa meningkatkan kerentanan dan resiko stabilitas keuangan di ASEAN Plus 3. Jadi kita perlu nih untuk berinovasi dan tidak terjebak dengan masalah yang dihadapi dolar.
Semoga ini bisa terwujud segera dan diputuskan bersama pada KTT ASEAN di Labuan Bajo dan juga KTT ASEAN Plus 3 nanti di Jakarta. Nantinya. Kita bergeser lagi ya, kita naik lagi ke atas. Selain soal mata uang lokal tadi, Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun ini akan kawal capaian 3 pilar utama. Di samping kanan saya ini adalah poin-poinnya, 3 pilarnya pemirsa. Menlu Retno Marsudi menekankan Asian Matters, pentingnya pembahasan soal Laut Cina Selatan, kemudian tindak pidana perdagangan orang, dialog HAM ASEAN, penyusunan peta jalan keanggotaan Timor Leste, dan juga penandatanganan kesepakatan protokol kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. Pilar kedua adalah epicentrum of growth. Ya? Indonesia ingin ASEAN mapan soal penguatan arsitektur kesehatan, pangan, energi, dan juga ekosistem kendaraan listrik. Lalu di poin yang ketiga, di sini, bagaimana implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, pentingnya prinsip-prinsip kebersamaan di Asia Tenggara. Dan terakhir, pemirsa, kita akan bergeser ke kiri saya. Kita masih punya PR soal Myanmar, pemirsa. Di tahun ini Myanmar tidak diundang ke ASEAN. Jadi Indonesia memutuskan mengambil pendekatan non-megaphone diplomasi. Tujuannya adalah untuk memberikan ruang bagi para pihak untuk membangun kepercayaan dan agar bisa lebih terbuka dalam komunikasi. Mudah-mudahan ini ada solusinya ya pemirsa. Jadi kalau misalnya sebelumnya ASEAN juga belum mampu untuk mengatasi masalah Myanmar, semoga kita menjadi ketua dan ada solusinya. Demikian untuk Metropedia kali ini. Oke guys, jadi itulah dia videonya ini. Jadi inilah dia, Indonesia kan akan menjadi ketua ASEAN bagi tahun 2023, nanti akan berlangsung ke muncaknya 9 sampai 11 Mei itu. Dan tadi ada ide yang akan dicetuskan oleh Indonesia gitu ya, yang akan diketengahkan, yaitu menggunakan mata uang lokal masing-masing negara. Jadi mengurangkan kebergantungan kepada mata uang internasional dan juga menguatkan mata uang lokal masing-masing negara. Nah, itu yang akan diketengahkan nantinya gitu, ide daripada Indonesia. Dan juga ada beberapa poin-poin yang akan dibawa juga lah, dibincang juga nantinya untuk kemajuan negara-negara ASEAN gitu. Wah, ini menarik juga sebab tadi ada ASEAN Plus 3, ada Jepang, Korea Selatan, dan juga China ini yang juga sepakat untuk tidak menggunakan dolar gitu ya. Jadi menggunakan mata uang lokal masing-masing negara. Jadi mudah-mudahan nantinya gitu ya, KTT ASEAN yang akan berlangsung dari 9 sampai 11 Mei ini berjalan dengan lancar gitu ya, untuk kebaikan negara-negara ASEAN gitu. Wah, mantap. So, terima kasih banyak sebab kami sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.